Halo Pren, hari ini saya Rindang dan Pren saya Maria dan Pren-Pren yang lainnya akan melakukan perjalanan berkeliling perbukitan Menoreh, menelusuri menengok kisah dan peristiwa yang telah ditorehkan para leluhur. Saksikan terus perjalanan kami dalam perjalanan Menoreh misi ini ya Pren. Ini bukan sekedar touring tapi juga bagi saya menjadi praying. Karena lokasi-lokasi iman yang juga kami lalui ada Peromasan, kemudian ada Mboro, ya, dan kami tadi sempat ke lonceng-lonceng Prentaler. Semoga ini juga memberi semangat bagi kami semua untuk melestarikan iman kekatolikan. Jadi sekaligus touring tetapi juga menjadi praying. Sampailah di Sendang Sono, perhentian pertama kami. Memohon restu kepada Bunda Maria, semoga dalam perjalanan perdana We Are Pren berjalan dengan lancar sampai di akhir nanti. Oke Pren, lanjut perjalanan ke Duren Sawit. Wah, jalannya lumayan wow banget nih. Lewat kelok 4 dan tanjakan yang ekstrim banget. Semoga kita kuat ya Pren, karena ini baru awal. Akhirnya kita sampai di rumah Bapak Paidi, seorang penjaga lonceng yang masih setia hingga saat ini. Loncengnya ada di depan rumah, dipasang di pohon jambu air. Di sini kita mendapat wawasan sejarah tentang lonceng Angelus yang dibawa oleh Romo Prentaler dan berbincang dengan pamomong umat. Yang sampai saat ini, lonceng tersebut masih didentangkan saat Angelus loh Pren. Kalau dilihat dari tahunnya, lonceng ini berumur 96 tahun dengan bentuk fisik yang masih bagus dan masih berbunyi nyaring ya. Akhirnya kita sampai di Keruk Munggang, tempat bertatanya lonceng Angelus yang kedua. Jas merah Romo Prentaler. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dan ini tidak hanya sejarah manusia, tetapi ini adalah sejarah di mana Tuhan sendiri hadir melalui tangan-tangan, termasuk tangan Romo Prentaler dan umat di Boro di sini. Jasa besar Romo Prentaler adalah memberikan dan mempercayakan lonceng-lonceng di seluruh tanah, terutama di paroki Boro ini, sehingga umat dapat mendengarkan suara Tuhan melalui suara-suara lonceng, dan umat diajak untuk bersatu, berdoa. Inilah sejarah iman di mana Romo Prentaler berusaha untuk merawat jiwa-jiwa umat Kristiani. Selanjutnya, kita melanjutkan perjalanan menyusuri puncak perbukitan Menoreh.
kita melewati Gunung Kendil, hingga akhirnya kita sampai di Suralaya, puncak tertinggi di Pegunungan Menoreh, yang biasa disebut Puncak Para Dewa. Sebelum melanjutkan perjalanan, mampir dulu ngopi ing kiblat pancering bumi, yaitu kopi Suralaya. Saatnya memesan kopi dan menikmati yang silir-silir. Sudah puas kami merasakan kopi Arabica di Suralaya, kami melanjutkan perjalanan ke Tanah Misi. Kali ini rute perjalanannya lebih menantang, tetapi berbanding lurus dengan pemandangannya, friend. Melewati puncak bukit dan perkebunan cengkeh yang rindang. Kayak vestiku ini. Jejak-jejak maupun peninggalan-peninggalan dari Romo Prentaler yang masih bisa kami rasakan pada saat ini, itu juga bisa dirasakan oleh umat di berbagai wilayah, khususnya di Kusupan Agung Semarang ini, sehingga nanti buah-buahnya ataupun juga kerja keras pelayanannya, bagaimana Injil itu berkembang di daerah Menoreh ini, itu juga bisa semakin diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari hidup menggereja di tengah masyarakat. Hamparan kebun teh dan pemandangan Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, di mana lagi kalau bukan di Tanah Misi. Tanah ini merupakan tanah milik gereja yang dibeli oleh misionaris sehingga oleh warga sekitar disebut Tanah Misi. Satu-satunya kebun teh di perbukitan Menoreh yang berada di ketinggian 900 sampai dengan 1000 mdpl. Rasanya pengen berlama-lama di sini, tapi kami sudah merasa lapar, jadi kami lanjut jalan lagi. Kita sampai di Menoreh Farmstay, tempat kami makan siang. Tempat ini merupakan kawasan SD Prentaler, sekolah dasar dengan moto Sinau Urep Kawet Cilik, serta berdampingan dengan pertanian organik yang dikelola secara swadaya dengan nama Subur Ngabur. Pertanian ini juga menjadi sarana anak-anak SD Prentaler belajar alam dan pertanian dari usia dini. Keindahan alam yang disajikan begitu memanjakan mata. Tetapi ada sesuatu yang bagi saya menarik, bagaimana perjuangan orang-orang zaman dulu. Mereka berjuang dalam imannya di tengah keterbatasan yang ada, tetapi mereka tidak pernah merasa pantang menyerah dan mengeluh. Dan Tuhan menganugerahkan alam yang indah dalam perjalanan tadi. Sulit yang harus dilalui, tetapi semuanya sekarang tampak indah ketika sudah ada jalan-jalan yang dilewati. Ternyata karya Tuhan luar biasa.
Akhirnya, tenaga kami sudah pulih kembali. Agar tidak terlalu sore, kami melanjutkan perjalanan. Kali ini kami melewati jalan yang cukup halus dan lebar hingga kami sampai di Embung Canggal. Embung yang dibuat untuk mengairi perkebunan durian. Satu hal yang menarik dari kawasan ini adalah batu-batu yang disusun menjadi Goa Maria Sendang Sono diambil dari kawasan Embung Canggal ini. Bahwa sebuah karya misi itu bukan hanya soal membaptis orang, tetapi dari perjalanan hari ini dan juga dari jejak karya Romo Prentaler kita bisa mengalami, melihat bagaimana karya misi itu juga menyapa, menyentuh alam. Sampai tadi ada kebun teh, tanah yang disebut oleh warga sekitar sebagai tanah misi. Lalu di Sendang Sono ada Gua Maria yang dibangun dengan menggunakan batu kapur. Di sekitar Sendang Sono sendiri tidak ada batu kapur itu. Lalu dari mana batu itu diambil? Dari sini. Kebayangkan, Pren, seberapa jauh dan lelahnya orang-orang terdahulu kita mengangkut batu-batu itu hanya dengan berjalan kaki. Akhirnya, kami sampai di makam seorang misionaris yang sangat berjasa, mendatangkan patung Bunda Maria di Sendang Sono, menyebarkan lonceng Angelus di perbukitan menoreh ini. Romo Prentaler dimakamkan di Mboro, di sekitar umatnya. Gimana setiap dari kita itu diajak untuk memiliki dan mampu merefleksikan karya yang diupayakan oleh Romo Prentaler, terutama dalam karya misi yang hari ini kita lihat setiap orang, terutama pada bulan Mei dan Oktober, berbondong-bondong ke Gua Maria Lourdes yang di Sendang Sono. Bunda Maria itu dianugerahkan oleh Romo Prentaler sebagai peristiwa 25 tahun dibaptisnya 171 di Sendang Sono oleh Romo Van Lith, dan 1929 diberkati pula patung Maria Lourdes yang di Sendang Sono. Dan itu bukan hanya sebuah kado, anugerah, tetapi jauh dari itu Romo Pren ingin mengajak semua orang untuk memiliki kerinduan, memiliki devosi, memiliki kecintaan kepada Tuhan bersama dengan Bunda Maria sebagai ibu yang selalu terbuka hatinya bagi siapapun yang datang kepadanya. Dan Romo Prentaler yang dimakamkan di tempat ini, peziarahan Romo Prentaler punya jasa besar bagi gereja, terutama Keuskupan Agung Semarang, terkait dengan bagaimana Sendang Sono dan Boro sebagai satu kesatuan untuk karya misi yang lebih baik ke depannya. Hari ini kita bersyukur karena kita boleh menjadi bagian dari perjalanan misi dan kita diundang untuk tidak pernah lelah untuk mencintai Tuhan yang tercinta. Semoga peristiwa dan segala hal yang hari ini kita nikmati, kita alami, selalu menjadi kesegaran bagi kita untuk kedepannya. Kita ucapkan syukur atas pendampingan Bunda Maria dan Tuhan Yesus selama perjalanan hari ini. Perjalanan kita bukanlah akhir, melainkan awal untuk melanjutkan misi dan karya Romo Prentaler.